Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Mahdi Akbar, NLP 011194000072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus persamaan gelombang ketika energinya kurang dari V0. Nantinya akan dicari koefisien refleksinya, koefisien transmisinya, serta persamaan gelombangnya. Pertama-tama tentunya kita harus menuliskan persamaan Schrödingernya, yaitu min h bar kuadrat per 2m d kuadrat Vx per dx kuadrat plus E min V Vx sama dengan 0. Nah, di sini nantinya ada dua keadaan di mana 0 ketika S kurang dari 0 dan V0 ketika S-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nantinya akan ada dua daerah, yaitu ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang satunya ketika S kurang dari 0, yang satunya S ketika lebih dari atau sama dengan 0. Pertama kita tinjau untuk yang kurang dari 0, yaitu S kurang dari 0, di mana kalau S kurang dari 0 berarti V-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi V-nya itu sama dengan 0. Nah, kita tuliskan kembali persamaan Schrödingernya, min h bar kuadrat per 2m d kuadrat Vx per dx kuadrat plus E. Nah, karena V-nya sama dengan 0, sehingga kita tuliskan E-nya aja. Vx sama dengan 0. Nah, lalu tinggal kita kalikan dengan H bar dikalikan dengan 2M per H bar kuadrat, sehingga didapatkan D kuadrat Vx per dx kuadrat ditambah 2M kalikan E terus per H bar kuadrat Vx sama dengan 0. Nah, sehingga koefisien yang di depan ini sudah hilang. Setelah itu kita misalkan terlebih dahulu untuk 2ME-nya ini. 2ME per H bar-nya, 2 per H bar kuadrat. Sehingga ini dimisalkan terlebih dahulu ya, yaitu K1 kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat. Nah, setelah itu kita turunkan lagi ke bawah, teruskan maksudnya D kuadrat Vx per dx kuadrat ditambah, ini kan sudah diubah menjadi K1 kuadrat ya, jadinya K1 kuadrat Vx sama dengan 0. Nah, sekarang kita ganti yang ini yang perlu dimisalkan, yaitu D per dx sama dengan D. Nah, karena ini pakai D kuadrat per dx kuadrat, sehingga jadinya D kuadrat per dx kuadratnya itu sama dengan D kuadrat gitu. Sehingga nantinya apa ya? Di sini tinggal diubah lagi, jadinya kan D kuadrat ya, sudah diubah menjadi D kuadrat, Vx tetap Vx plus K1 kuadrat Vx sama dengan 0. Nah, karena ini sudah sama-sama dengan Vx, sehingga Vx sama Vx D kuadrat dimasukkan plus K1 kuadrat, begitu, sama dengan 0. Nah, di sini Vx-nya tidak mungkin sama dengan 0, sehingga untuk D kuadrat plus K1 kuadrat sama dengan 0. Mohon maaf. D kuadrat plus K1 kuadrat sama dengan 0, sehingga didapatkan D kuadrat sama dengan K1 min K1 kuadrat, sehingga ini bisa dituliskan lagi D kuadrat sama dengan plus minus IK, yaitu ini D ya, jadi D-nya itu sama dengan plus minus IK, sehingga didapatkan D1 sama dengan IK1, dan untuk D2-nya yaitu IK2, begitu. Nah, lanjut. Tadi sudah didapatkan untuk D per dx kan sama dengan plus minus IK, sehingga D per dx-nya
dikalikan dengan Vx di sini, dikalikan dengan Vx sama dengan plus minus I K1 kalikan dengan Vx juga. Karena di sebelah kiri tadi dikalikan Vx. Ini dikalikan silangkan sehingga didapatkan D Vx per Vx ya, per Vx karena dipindahkan, dikali silangkan, sehingga ini sama dengan plus minus IK1 dx. Nah, habis itu kita di sini diintegralkan juga sehingga didapatkan ln Vx plus C1 ini konstanta sama dengan plus minus IK1 nah X plus C2 yang mana di sini juga konstanta. Nah, setelah itu di sini kan sama-sama konstanta ya, C1 sama C2-nya, sehingga didapatkan dengan Vx sama dengan plus minus IK1X plus C. Jadi C2 min C1 konstanta dikurangi konstanta sama dengan konstanta, sehingga kita tuliskan C saja, sehingga didapatkan untuk Vx-nya bisa ditulis dalam bentuk yang lain, yaitu E pangkat plus minus IKX ini K1 plus C. Lalu dapat dituliskan kembali karena ini kan E pangkat plus minus IK1X plus C ya. Jadi bisa diurai lagi menjadi E pangkat C, E dikalikan E pangkat plus minus IK1X. Nah, setelah itu karena E pangkat C ini suatu konstanta sehingga dapat dimisalkan menjadi A dikalikan E pangkat plus minus IK1X. Begitu. Nah, dari sini juga bisa didapatkan suatu nilai Vx karena di sana ada plus minus ya, ada yang plus ada yang minus, sehingga bisa dituliskan A1 E pangkat IK1X ditambah dengan yang A2. Nah, A2 E pangkat ini yang minus IK2X. Ini ketika X kurang dari 0 ya. Ini untuk yang X kurang dari 0 untuk Vx-nya. Sehingga bisa dituliskan ini bahwa adalah persamaan gelombang datang. Kenapa? Karena tadi di atas tadi, nah di sini ada semacam pembatas di mana pada x sama dengan 0 ini ada pembatas, di sini x kurang dari 0, di sini ada x lebih dari 0, sehingga di sini bisa dikatakan sebagai gelombang datangnya. Begitu. Nah, sehingga didapatkan Vx-nya sama dengan A1, tinggal dituliskan kembali yang tadi, IK1X plus A2 E pangkat I, ini min IK2X. Begitu. Nah, lalu ini kan untuk yang pertama, sudah untuk yang daerah yang pertama. Lanjut ke, ya jadi ini hasilnya. Lanjut ke yang daerah kedua. Yaitu untuk X lebih dari sama dengan 0, yaitu V-nya V-nya itu, oh ya, ketika E-nya kurang dari V0. Ya, jadi X lebih dari sama dengan 0, daerah X lebih dari sama dengan 0, ketika E-nya kurang dari V0. Nah, kita masukkan lagi persamaan Schrödinger-nya, yaitu H bar kuadrat per 2M D kuadrat Vx per dx kuadrat plus tadi tetap E min V Vx sama dengan 0. Nah, ini kan ketika E-nya kurang dari V0. Berarti di sini ini pasti hasilnya itu adalah minus, tetapi kita ingin nilainya menjadi positif, sehingga di sini nih kita balik saja, sehingga di sini bisa diubah menjadi min H bar kuadrat per 2M, lalu di sini D kuadrat Vx, ini V,
per dx kuadrat. Nah, di sini bisa ditulis cara terbalik yaitu V min E. Sehingga ini hasilnya akan menjadi positif. V X sama dengan 0. Nah, kita tuliskan lagi yaitu di sini min habar kuadrat per 2M. Oh ya, mohon maaf. Jadi ini perlu dikalikan ya. Dikalikan dengan 2M per habar kuadrat. Min 2M per habar kuadrat. Agar yang di sini ini bisa kosong ya. Tidak ada konstantannya. Sehingga menyisakan ini saja. Sehingga didapatkan D kuadrat V X per dx kuadrat min. Di sini kan dikalikan 2M per min habar kuadrat. Sehingga 2M dikalikan V0. Oh ya, di sini V0 ya. Iya. Oh iya benar, V0 min E per habar kuadrat dikalikan Vx sama dengan 0. Nah, di sini kita seperti yang tadi, kita misalkan dulu di mana ini dimisalkan sebagai K2 kuadrat. Sehingga didapatkan D kuadrat Vx per dx kuadrat min K2 kuadrat Vx sama dengan 0. Begitu. Nah, setelah itu sama seperti tadi juga yang di sini misalkan juga sebagai D. Kalau D per dx karena ini turunan kedua jadinya pakai D kuadrat Vx. D kuadrat Vx min K2 kuadrat Vx sama dengan 0. Nah, didapatkan bersama seperti ini, lalu kita keluarkan Vx-nya seperti tadi, didapatkan D kuadrat min K kuadrat K2 ya, K2 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini didapatkan D kuadratnya sama dengan K2 kuadrat. Gitu. Nah, karena di sini sudah didapatkan D kuadrat sama dengan K2 kuadrat, maka di sini dapat dituliskan kembali yaitu D sama dengan plus minus dari K2. Karena ada plus minus seperti ini. Lalu kita coba turunkan ya dari persamaan yang ini, jadinya D per dx sama dengan plus minus K2 ya. Nah, D per dx kita cobakan kali dengan Vx. Karena di sini dikalikan dengan Vx, maka di sini plus minus K2 dikalikan dengan Vx juga. Lalu kita pindah luaskan. Caranya sebenarnya sama seperti yang tadi, dipindah luaskan yaitu D Vx per Vx sama dengan plus minus K2 dx ya. Nah, ada dx berarti diintegralkan sehingga nantinya ini bisa diubah menjadi bentuk ln Vx plus D, kita anggap D1 sama dengan plus minus, ini untuk konstantanya D1 ya, plus minus K2 X plus D2. Nah, karena ini sama-sama konstanta sehingga bisa dipindahkan dan diubah menjadi, ini kan dan Vx ya, sama dengan plus minus K2X plus D. Karena konstanta dikurang konstanta menghasilkan konstanta, kita sebut saja konstantanya yaitu D. Lalu didapatkan Vx sama dengan, ini bisa diubah dan-nya ini menjadi E pangkat plus minus ya K2X plus D. Sehingga di sini diubah lagi menjadi ini seperti tadi bisa menjadi E pangkat D. Dikalikan E pangkat plus minus K2X. Setelah itu karena ini berupa konstanta, E pangkat D-nya bisa menjadi D. Oh, kita menjadi B ya. Karena tadi yang awal menjadi A supaya lebih enak. Jadi B dikalikan E pangkat plus minus K2X. Ini tetap Vx. Nah, ini bisa didapatkan Vx-nya sama dengan
ada plus ada minus ya, berarti ada B1-nya yang E K2X, ini yang K2X ya, K2X karena ya E K2X plus B2 E pangkat min K2X, begitu. Lalu ini bisa disebut sebagai persamaan gelombang yang ditransmisikan. Jadi kita sebutkan sebagai persamaan gelombang transmisi. Kalau tadi kan gelombang yang datang, kalau ini gelombang yang transmisi. Kita bisa tuliskan sebagai V2X sama dengan B1E pangkat K2X plus B2E pangkat min K2X. Begitu. Nah, ini kan ada pangkat yang positif, ada pangkat yang negatif. Nah, yang positif ini arahnya kita anggap sebagai ke kanan ya. Kita anggap ke kanan kalau positif, sehingga bisa disebut diteruskan begitu. Diteruskan. Nah, sedangkan yang minus ini kita anggap berarti ke kiri ya. Ke kiri berarti ini ditransmisikan. Ditransmisikan. Terus ini nah, ini kan kasusnya E kurang dari V0. Pada E kurang dari V0, oh mohon maaf ya, ini kalau ke kiri kan, kalau di sini, nah ini maksudnya diteruskan ya kalau ke sini kan, kalau gelombang datangnya dari sini, berarti ini diteruskan, kalau di sini berarti dipantulkan. Mohon maaf, jadi ada kesalahan di sini, bukan ditransmisikan tetapi dipantulkan. Ya, jadi yang di sini dipantulkan. Nah, di dalam fisika klasik itu ketika kasusnya E kurang dari V0, maka gelombang itu tidak ada yang diteruskan, semuanya itu malah dipantulkan. Nah, di sini yang maksudnya diteruskan, maksudnya kan yang ditransmisikan ini. Jadinya berlaku B1-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada yang diteruskan, atau bisa dikatakan semuanya itu dipantulkan. Sehingga didapatkan yaitu V untuk yang tadi, yang V1X sama dengan A1E pangkat IKX, ini yang datang, terus ditambah A1E pangkat min IKX, ini yang dipantulkan. Nah, terus yang ini, yang V2X sama dengan B2 dikalikan E min K2X, ini yang ditransmisikan. Jadi tidak ada yang dipantulkan. Makanya jadi tidak ada yang diteruskan begitu. Semuanya itu dipantulkan. Sehingga B1-nya itu sama dengan 0, didapatkan B2 kali E pangkat min K2X begitu. Terus lanjut ke yang selanjutnya, yaitu menentukan koefisien. Jadi di sini nantinya menentukan koefisien untuk yang refleksi dan menentukan yang transmisi juga. Nah, dalam menentukannya, ini untuk persamaan yang direfleksikan ada JR per JI, R ini yang dipantulkan dan I ini yang datang. Sedangkan untuk mencari yang ditransmisikan yaitu JT per JI, di mana yang T ini ditransmisikan, yang I ini yang datang gitu. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu JX sama dengan I habar per 2M dikalikan dengan, nah ini persamaan gelombangnya, terus dikalikan dengan turunan dari persamaan gelombang konjugat per dx kan, dikurangi
dikurangi persamaan gelombang konjugatnya, terus dikali dengan turunan dari persamaan gelombangnya, yaitu Vx per dx. Nah, dari sini maka kita cari dahulu satu persatu yang ditanyakan mengenai koefisiennya. Yang pertama, oh ya, cari dulu fluxnya, J-nya ini, yaitu flux gelombang yang datang, yaitu JI X sama dengan, tinggal masukkan rumusnya, yaitu I H/per 2M. Nah, di sini untuk yang datang berarti pakai A1 E pangkat I K1X, terus D A1 konjugat E pangkat min I K1X per dx, terus dikurangi dengan A1 E pangkat min I K1X, terus bentar, ini A, ya, ini A1 kali E pangkat min I K1X dikalikan dengan turunan dari gelombangnya, yaitu D A1 E pangkat I K1X per dx. Nah, maka sama dengan I H/per 2M. Nah, di sini tetap ini ya, untuk yang ini tetap I K1X. Nah, ini dikali dengan ini diturunkan ya. Setelah diturunkan maka didapatkan A konjugat atau A star kali min I K1 kalikan E pangkat min I K1X dikurangi ini A kali dikalikan A star. Oh ya, A star berarti A star 1 A1 star E pangkat min I K1X dikalikan A1 dalam kurung I K1 E pangkat I K1X. Begini, setelah diturunkan ini, turunan dari ini. Maka selanjutnya itu sama dengan I H/per 2M. Ini kan sama-sama A, jadinya bisa ini ada A dikalikan A starnya, sehingga didapatkan modulus A1 kuadrat min I K1, nah dikalikan dengan 1. Kenapa kok dengan 1? Karena E pangkat I min K1X dengan E pangkat min I K1X, ini ada yang min sama yang plus, maksudnya yang di sini sama yang di sini, ini nantinya akan menghasilkan E pangkat 0, yaitu sama dengan 1 dikurangi A1 ini kuadrat dikalikan I K1 dikalikan 1 sama seperti tadi menghasilkan E pangkat 0 sehingga sama dengan 1. Lalu di bawahnya ini tinggal diteruskan I H/per 2M dalam kurung ini menjadi min 2 karena ini ada A1 kuadrat min A1 kuadrat, ini kan menjadi min ya, jadi min sehingga didapatkan min 2 A1 kuadrat dikalikan I K1. Bentar. Nah, setelah itu didapatkan H/per 2M K1 A kuadrat A1 kuadrat begini. Jadi untuk yang flux gelombang datangnya. Lalu yang kedua untuk yang flux gelombang pantul J2X sama seperti tadi, kita langsung saja masuk ke yang sudah disubstitusikan, yaitu I H/per 2M dalam kurung H2 dikalikan E pangkat min I K1X, terus ini D A2 star E pangkat I Kx per dx.
dikurangin A2 star E pangkat I K1X dikali D, ini turunan dari gelombangnya A2E pangkat I, oh ya, min I K1X per dx, begini. Sehingga didapatkan I habar per 2M dalam kurung ini tetap E2E pangkat min I K1X terus dikalikan dengan ini diturunkan sehingga didapatkan A star I K1 dikalikan E pangkat I KX, ini K1 ya, I K1X, ini K1 juga, ini K1X dikurangin A konjugat atau star E pangkat I K1X dikali dengan DA mohon maaf, ini A2 ya, DA2 di sini, DA2 ini DA2, ini DA2 oh ya, ini diturunkan dulu ya, jadi ini diturunkan sehingga dapat dituliskan berapa, A2 kali min IK 1 E pangkat min IKX, min IKX. Ada error. Nah, berarti ini sama dengan I habar per 2M. Nah, ini A2 A1 konjugatnya bisa menjadi begini, A2 kuadrat I K1 dikalikan 1 sama seperti tadi, saling menghilangkan jadinya E pangkat plus dan minusnya. Terus dikurangi dengan sama juga yang di sini, yang konjugat sama yang tidak, dikalikan dengan min I K1 dikalikan 1 sehingga ini didapatkan I habar per 2M-nya yaitu A2 dikalikan 2 I K1 begini. Dia akan menjadi 2 I K1 sama dengan min habar per 2M, berarti ini bisa dicoret kan, jadi K1 A2 kuadrat, sehingga ini untuk yang J2X-nya. Oh, maksudnya JR ya. JRX yang direfleksikan atau dipantulkan begitu. Sehingga ini JRX. Maaf. Ya, jadi seperti itu. Lalu lanjut yang ketiga. Lalu yang ketiga kita cari JTX-nya yang ditransmisikan sama, yaitu menggunakan I habar per 2M terus dikalikan dengan di sini B tadi yang B2 E min K2X, ini sedikit berbeda karena kalau yang ini kan tidak ada B1-nya ya, tadi B1-nya sama dengan 0, terus dikalikan turunan dari ininya B2 E pangkat min K2X, tidak ada yang konjugat, di per dx, di sini bilangan real semua ya, min B2 E pangkat min K2X dikalikan D B2E pangkat min ini pangkat min K2X min per dx.
Nah, dari sini maka didapatkan sama dengan ini kan bilangan real ya. Jadi tetap hasilnya I habar per 2M. Di sini tidak ada yang pakai besaran modulus. Jadi B2 E pangkat min K2X dikalikan tinggal diturunkan biasa jadinya B2 min K2 E pangkat min K2X dikurangi B2 ini dikalikan E, ini B2 dikalikan E pangkat min K2X dikalikan dengan B2 E pangkat dikurangi B2 E pangkat K2X dikalikan B2 dikalikan bukan berarti B2 dikalikan min K2 terlebih dahulu diturunkan karena jadinya ini min 2 min K2 E pangkat min K2X begini hingga didapatkan ini I habar per 2M B2 kuadrat min K2 E pangkat min 2 K2X terus dikurangi B2 kuadrat jadinya min K2 E pangkat min 2 K2X. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa yang ini sama yang ini sama, sehingga ini menghasilkan 0, didapatkan I habar 2 per 2M dikalikan 0, yaitu 0. Sehingga di sini bisa dibuktikan bahwa tidak ada yang diteruskan. Jadi semuanya itu dipantulkan. Begitu. Lalu lanjut ke mencari koefisien pada refleksinya, yaitu seperti tadi itu didapat pada rumusnya JR per JI untuk mencari yang refleksi. Maka tinggal dimasukkan saja JR per JI-nya tadi yang sudah didapatkan, yaitu habar per 2M dikalikan K besaran modulus A2 kuadrat per habar per 2M dikalikan K1 H1 kuadrat. Ini K2 ya, ini K2. Sehingga ini kan saling mencoret, ini sama, terus untuk K-nya juga harusnya sama bilangan gelombang, sehingga didapatkan untuk R-nya yaitu A2 kuadrat per A1 kuadrat. Ini untuk koefisien refleksinya. Terus lanjut ke yang ditransmisikan, yaitu JT per JI. Nah, seperti yang kita tahu tadi JT-nya itu 0 per habar per 2M dikalikan K1 K1 kuadrat. Ini pastinya sama dengan 0 karena tidak ada yang diteruskan. Terus di sini R-nya, oh ya, mohon maaf tadi. Ini R-nya itu bisa disama dengankan 1 ya. Di sini bisa disama dengankan 1 pada kasus ini, sehingga 1 sama dengan A2 kuadrat A1 kuadrat. Nah, setelah ini maka perlu dicari untuk koefisien yang A1, A2, serta B1-nya. Nah, untuk mencarinya kita tuliskan terlebih dahulu yang tadi hasilnya, yaitu V1X sama dengan A1 E pangkat I K X, ini K1 plus A2 E pangkat min I K1X. Nah, terus yang V2X tadi dihasilkan B2 E pangkat min K2X. Nah, ini kan bilangan Euler ya, E pangkat I Kx ini. A kali A2 kali E pangkat I K1X ini bisa merupakan bilangan Euler, sehingga kalau kita ambil suatu persamaan atau sifat-sifatnya, yaitu didapatkan A kali cos theta
plus I sin theta. Bisa dijadikan seperti ini. Sehingga harusnya ini bisa diplot grafiknya, di mana ini sebagai X dan ini sebagai V. Terus di sini ketika kita plot seumpama persamaannya tersebut ke dalam suatu grafik, maka akan menghasilkan suatu grafik sinusoidal seperti ini. Namun ini untuk yang ini, yang pertama ini mendapatkan suatu grafik gelombang sinusoidal, tetapi ketika mencapai sini, karena di sini min K2S, jadi menggunakan grafik yang seperti ini jadinya. Jadi awalnya berupa sinusoidal, dan yang kedua merupakan kebalikan dari persamaan Euler itu tadi. Yang B2E pangkat yang min K2S. Selanjutnya, karena didapatkan suatu grafik ini, maka berlaku suatu hubungan kontinuitas. Kontinuitas di mana pertama untuk V1X sama dengan V2X. Nah, ini berarti A1 ditambah A2 sama dengan B2. Yang tadi ya, ini A1 ditambah A2 sama dengan B2. Jadi yang datang ditambah dengan yang direfleksikan sama dengan yang didatangkan ditambah dengan yang ditransmisikan sama dengan yang dipantulkan, begitu. Sehingga didapatkan A1 plus A2 sama dengan B2. Ini tuliskan terlebih dahulu sebagai persamaan satu ya. Sebagai persamaan satu. Nah, yang kedua, ketika yang di sini nih kita ambil, kita singgungkan turunannya, maka dapatkan V1. Ini kan ketika 0 ya, ketika 0 bersinggungannya, sehingga didapatkan V ketika X-nya sama dengan 0, kita tuliskan V0 jadinya sama dengan, ini yang diturunkan ya, V0 sama dengan V2, bukan V2, V0, ya, turunan dari V ketika S-nya sama dengan 0. Menjadi hubungannya seperti itu. Sehingga didapatkan IK1A1 dikalikan E pangkat 0 plus min IK1 dikalikan A2E pangkat 0 sama dengan min K2 B2 E pangkat 0. Jadi hanya dimasukkan yang tadi itu, dan di sini dapatkan persamaan yang seperti ini jadinya ketika diturunkan, sehingga didapatkan sini untuk I K1 ini bisa dikelompokkan ya, jadi A1 min A2 sama dengan ini min K2 B2 begitu. Nah, setelah itu ini bisa diubah lagi, ini untuk menghilangkan min yang di sini, jadinya IK1 dituliskan A2 min A1, jadi dibalik untuk menghilangkan min yang di sini, jadi K2 dikalikan B2 begitu. Lalu didapatkan persamaan ini disubstitusikan dengan persamaan satu tadi yang A1 plus A2 sama dengan B2 itu didapatkan disubstitusi ya, persamaan satu, sehingga didapatkan IK1 A2 min A1 ditulis lagi yang barusan sama dengan K2. Nah, B2-nya itu dimasukkan A1 plus A2. Sehingga dapatkan IK1 A2 min IK1 A1 sama dengan K2 A1 plus K2 A2. Nah, di sini kita kelompokkan lagi A2-nya sama A2 menjadi K2
min I-1 K2 itu A2 dikalikan K2 min I-K1 begini sama dengan ini bisa dikelompokkan menjadi I-K1 plus K2 dikalikan A1 sehingga bisa dicari hubungannya ya A2 dengan fungsi A1-nya yaitu A2 sama dengan min I-K1 plus K2 tinggal dipindah luaskan sehingga K2 min I-K1 dikalikan A1. Nah, ini saya buat hilang saja minnya di sini sehingga didapatkan A2 sama dengan I-K1 plus K2 per. Nah, ini KI menjadi IK1 dibalik yang menjadi K2 dikalikan A1. A1. Nah, jadi ini untuk hubungannya ya. Lalu dari persamaan 3 itu tadi juga persamaan 1 itu tadi yang A1 plus A2 sama dengan B2 itu kan berarti A2 sama dengan B2 min A1 kan. Nah, itu bisa disubstitusi lagi yaitu IK1 B2 min 2A1 sama dengan K2 B2. Sehingga ini tinggal dimasukkan saja yaitu IK1 B2 min IK1 2A1 sama dengan K2 B2. Nah, dari sini bisa dipindah luaskan didapatkan persamaan 2IK1 per 2 per IK1 per IK1 min K2 ya kali A1 begini. Sehingga sudah didapatkan untuk A1, A2 dan B2-nya begitu. Sehingga kalau dikumpulkan informasi yang tadi didapatkan koefisien untuk yang direfleksikan yaitu ini A2 kuadrat per A1 kuadrat. Sedangkan untuk yang ditransmisikan yaitu sama dengan 0 karena semuanya itu dipantulkan, 100% dipantulkan. Lalu untuk A2-nya itu sama dengan didapatkan yang tadi itu IK1 plus K2 per IK1 min K2 dikalikan A1. Terus untuk yang B1 barusan, B1, ini B2 ya. B2, ini B2. Ini B2 sama dengan 2IK1 per IK1 min K2 dikalikan A1, di mana A1-nya itu di mana ini kan dalam fungsi A1 ya. Jadi sudah diketahui A1-nya tinggal dibalik saja begitu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.